Tembakau. Si emas hijau ini telah ratusan tahun tumbuh di bumi Jember. Aromanya, cita rasanya, menjadi cerita yang tak kunjung usai dikisahkan dari waktu ke waktu. Karena kondisi tanahnya yang subur, pemerintah kolonial Belanda sejak awal telah merancang wilayah Jember sebagai basis produksi yang menghasilkan berbagai komoditas perkebunan yang bernilai jual tinggi. Inilah salah satu daerah di Indonesia yang identik dengan tembakau, Kabupaten Jember. Di sini, tembakau benar-benar telah menjadi trademark. Adalah George Birnie, seorang berkewarganegaraan Belanda yang pertama kali merintis usaha perkebunan swasta di Jember. Di bumi Pandalungan ini, pada tahun 1859, dia mulai menanam tembakau. Dari waktu ke waktu, Jember pun menjadi salah satu produsen tembakau cerutu terbesar di dunia. Bicara tembakau Besuki Naef yang di Jember ya, saya harus menyebut peristiwa 160 tahun yang lalu. 21 Oktober tahun 1859. Seorang tokoh Belanda namanya George Birnie itu menjadi cikal bakal dan awal yang mempunyai inisiatif mengembangkan tembakau di Jember. Di Jember masih bentuk hutan berawa-rawa, makanya disebut Jember karena tanah hutan berawa. Karena dia mau dipindah ke daerah Lampung, padahal dia sudah terlanjur mencintai daerah Jember, maka beliau keluar dari pemerintah Belanda dan dia mendirikan semacam CV. Pada waktu itu ada NV ya, NV LMUD, Landbouw Maskapai of Jember. Jember, inilah kota cerutu Indonesia. Tanah yang subur, iklim yang sesuai, dan etos kerja masyarakat yang kuat menjadikan Jember sebagai produsen terbaik tembakau untuk omblat, dekblat, dan filler cerutu. Mengapa dia makan tembakau Besuki? Karena pertama kali introduksi, karena waktu itu daerah Jember itu hutan dan berawa-rawa. Mencobanya di tanah yang kering, justru di daerah Bondowoso. Makanya ada perusahaan Sukowono, ada Jelbuk, Besuki Maskapai, itu tempatnya di daerah Bondowoso. Itu daerah kering, awal-awalnya di sana. Di kota ini, tembakau menjadi jiwa bersama. Daun-daunnya telah menghidupi ribuan warga, menjadi simbol kota, menjadi lambang perguruan tinggi, menjadi sumber inspirasi, kreasi seni budaya. Petani di daerah Jember ini, terutama para petani-petani yang pribumi itu, sangat mencintai tanaman tembakau dan tidak bisa lepas dari simbol tembakau. Dan ini sampai sekarang bahkan menjadi lambang daerah Kabupaten Jember. Di Universitas Negeri satu-satunya yang ada di Jember ini, tembakau itu menjadi lambang universitas. Artinya tembakau ini menduduki posisi yang luar biasa dan dianggap istimewa untuk wilayah Jember dan sekitarnya. Jadi ada slogan di lingkungan petani, kalau tidak tanam tembakau itu bukan laki-laki. Begitu. Jadi di lingkungan petani tembakau itu ada slogan seperti itu. Jadi kalau tidak berani tanam tembakau itu bukan laki-laki. Oleh karena itu adalah budaya yang sudah diturunkan sampai dengan sekarang. Tembakau Jember mempunyai rasa yang unik, khusus, aroma dan taste yang tidak bisa dikalahkan di tempat lain. Ditanam di
pernah di Kediri nggak jadi, tanam di Banyuwangi kurang baik, hanya khusus tanah Jember yang cocok. Saya kira masyarakat Jember masih mengharapkan atau menggantungkan perekonomiannya di tembakau, karena ketika musim tembakau masih banyak tanaman tembakau dari semua jenis, baik itu kasturi, ngaus, dan tembakau jenis-jenis lainnya ada di Jember. Apalagi di daerah selatan Jember, daerah Bulu-Buluan, ketika musim tembakau banyak sekali orang menanam tembakau di sana. Ini menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya masih menggantungkan hidupnya pada tembakau, dan juga dari segi ekonomis harga tembakau masih lebih tinggi ketimbang dengan komoditas yang lain. Di kota ini, sejumlah perusahaan cerutu telah berkiprah sejak puluhan tahun silam. MDR atau PT Mangli Jaya Raya adalah sebuah perusahaan tembakau yang telah ada sejak tahun 1960. Selain berkomitmen dalam melestarikan tembakau Jember, di tahun 2009, MDR mulai memproduksi dan mengenalkan produk cerutu. Di tahun 2013, produk cerutu MDR mulai dipasarkan, dan kini cerutu MDR lebih dikenal dengan Besuki Raya Sigar atau BRC. Kopkar atau Koperasi Karyawan Kartanegara PTPN 10 didirikan pada tahun 1968. Semula hanya sebuah koperasi kecil saja, namun pada tahun 1990 Kopkar Kartanegara mengembangkan usahanya dengan mendirikan pabrik cerutu. PT Bos Image Nusantara Sigar atau lebih dikenal dengan nama Bin Sigar mulai beroperasi tahun 2013 dan memproduksi cerutu dengan bahan baku utama yaitu bibit tembakau yang terintroduksi dari Havana, Kuba yang dibudidayakan di Jember. Varietas ini telah teraklimatisasi di Jember sekitar 20 tahun sehingga mampu menghasilkan taste yang tidak kalah dengan tembakau Kuba. Nama perusahaan kami PT Bos Image Nusantara yang dikenal di nasional dan internasional dengan nama Bin Sigar. Sampai saat ini Bin Sigar telah memproduksi 34 produk. Semua menggunakan tembakau yang menghasilkan Cubantis. Kita buat secara handmade dengan berbagai macam rasa, ukuran, dan kemasan. Semua produk kami adalah unggulan karena telah melalui tes pasar. Untuk ring besar, produk yang unggulan misalnya Don Agusto, El Bomba, dan Sekera. Sementara untuk ring medium, yang unggulan misalnya Bos Luxeris, Robusto, Corona, dan Half Corona. Lalu Momere, Classy Cigar, dan Grand Cigaro. Sementara untuk yang ring kecil kita siapkan Cigar Master, Don Juan, dan C99. DNT atau Dwipa Nusantara Tobacco berdiri pada tahun 2019, sebuah perusahaan cerutu yang memadukan tembakau lokal pilihan dengan tembakau import yang ditanam di Indonesia. Meski baru, cerutu DNT mampu bersaing di pasar lokal maupun internasional. Cerutu berbeda dengan rokok. Cerutu bukan hanya soal asap. Menikmati cita rasa cerutu adalah bagian dari gaya dan estetika. Bedanya cerutu dengan rokok adalah kalau cerutu itu melihat timingnya. Kalau rokok dihisap kapanpun juga
dengan waktu yang tergantung kebutuhan badan. Kalau cerutu kebutuhan mood. Pagi moodnya enak, ceria, kita pakai light tea saja. Kemudian kalau siang kita sudah moodnya dapat, sudah tenang kehidupan, sudah mulai kita mendekati medium taste cigar. Malam yang kita memang butuh mood bagus, kita pakai full taste cigar. Itu bedanya rokok sama cerutu. Kita bermain di timing dan bermain di mood. Kalau cerutu itu full dengan tembakau, baik filler, binder, ataupun wrappernya. Kalau rokok memang ada tembakaunya, tapi juga ada sausnya, ada kertasnya, ada filternya. Yang membedakan bukan sausnya, tapi fermentasi tembakaunya di dalamnya. Kalau rokok yang membedakan adalah sausnya. Kalau cerutu, semakin kita ahli membuat sebuah rasa yang creamy, nutty, itu ada caranya. Itu namanya fermentasi dan itu butuh minimal 2 tahun untuk melakukan itu. Tata cara merokok cerutu dengan sigaret itu beda. Cerutu itu hanya sampai di mulut saja, dikulum di mulut. Sudah itu disepul keluar. Jadi itu pengaruhnya terhadap kesehatan juga ada. Gitu. Kalau dihisap dalam-dalam kan ke paru-paru. Ada apa yang sudah cukup dirasakan di mulut kok dibuang ke paru-paru? Ada apa? Beda, Pak. Buat saya, nyerutu itu ada seninya. Tidak sekedar memberi kepuasan selera aja, enggak. Ini dinilai produknya ini produk seni. Coba lihat pembuatannya, maka itu seniman-seniman, seniwati-seniwati di luar itu. Kalau enggak, dia akan gulung sekerasnya, padat, enggak bisa dihisap. Terlalu longgar, gembos, ya enggak bagus. Maka membuat yang enak dihisap, itu seni. Cerutu itu tidak ada yang tidak enak. Semuanya enak. Apalagi ditambah dengan tidak ada kadaluarsa. Makin lama sebuah cerutu dengan penyimpanan yang benar, itu akan membuat cerutu itu enak. Kalau ada yang bilang tidak enak, itu bukan tidak enak. Itu tidak pas sama orangnya. Customer dengan ribuan merek cerutu yang ada di pasaran, itu silahkan memilih mana cerutu yang pas buat dia, mana yang pas buat timingnya, mana yang pas buat moodnya, mana yang pas buat temennya. Sebuah pabrikan membuat cerutu ini tidak sekedar hanya menggulung sebuah tembakau. Dia harus memperhatikan strukturnya, dominan tembakau, rasa, dan itu kompleks. Bagi pencerutu atau penyigar, itu akan memperhatikan mulai dari perjalanan rasa itu. Kaki, badan, dan kepala. Kepala yang terakhirnya. Jadi, menghisap cerutu adalah sebuah perjalanan rasa. Tidak salah jika Jember disebut sebagai kota cerutu Indonesia. Bukan hanya karena kualitas tembakau cerutu asal Jember telah diakui di berbagai penjuru dunia, tetapi sektor ini mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Industri tembakau cerutu telah menjadi gantungan hidup puluhan ribu keluarga. Kalau melihat data ekspor selama 5 tahun terakhir ya cukup stabil, walaupun tahun 2017 itu ada penurunan, kurang lebih sekitar rata-rata itu 6.500 ton yang kita kirim ekspor melalui Kabupaten Jember. Jember ini memang produksinya gede sekali ya. Jadi kebutuhan cerutu dunia ini kalau nggak salah itu 35% itu produknya dari Jember. Sifat budidaya tembakau atau produksi tembakau itu adalah padat karya, padat modal, padat teknologi. Jadi ketika ada suatu perusahaan yang beroperasi, mengoperasikan, maka di situ akan tumbuh yang namanya the new economic growth point.
ada titik-titik ekonomi yang tumbuh di suatu daerah. Nah, sehingga adanya titik-titik tumbuh ini, kemudian apabila semua di seluruh wilayah Jember ini bergerak, maka disitulah akan menjadikan suatu titik tumbuh ekonomi baru yang ada di Kabupaten Jember ini. Tenaga kerja itu minimum 10.000 orang seluruh gudang. 10.000 kali 4 bulan aja, kali 2 juta per bulan, udah 80 M itu uang yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kalau kita bicara masalah cerutu, orang akan berpikir hanya Kuba. Tapi kalau kita tabrakkan dengan kata-kata apakah Jember sesuai dengan cerutu, berarti kita menabrakkan kata cerutu dengan kota. Maka ini menjadi sangat menarik. Karena apa? Kalau kita berbicara cerutu, mau tidak mau kita berbicara bahan bakunya. Nah, bahan bakunya sudah ada di Jember. Sudah ada yang namanya besuki naos yang cocok untuk pembuatan cerutu. Maka tidak salah jika kita sekarang ingin menggerus lebih panjang, menggerus lebih jelas, dan kita harus lebih concern yaitu membuat tembakau Jember sebagai bahan pembuatan cerutu kita buat di sini. Senantiasa konsisten pada kualitas dan inovasi. Inilah bukti kesetiaan dan pengabdian para kreator cerutu bagi para pemuja aroma dan cita rasa. Dari Jember, kota cerutu Indonesia, kita persembahkan yang terbaik untuk dunia.